Baik, dalam video ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami di dalam proses hibah penelitian dosen pemula dengan judul Persepsi Warga Jakarta Terhadap Pelayanan Publik Era Anies Baswedan dengan konsep IPA atau Important Performance Analysis dan CSI atau Customer Satisfaction Index. Sebelum saya paparkan lebih lanjut mengenai hasil penelitian kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan rekan-rekan sejawat saya, anggota-anggota tim saya yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Perkenalkan, saya Lusius Rangga Ditya Nalendra sebagai ketua kelompok dalam penelitian ini. Saya dibantu oleh kolega-kolega saya, oleh Bapak Brian Givan dan Ibu Imelda Sari. Kami bertiga adalah dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika yang mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian dosen pemula. Dalam penelitian ini kami berfokus pelayanan publik yang kami ambil merupakan pelayanan publik yang berada di tingkat pertama, yakni di kelurahan. Jadi fokus penelitian kami adalah pelayanan publik di tingkat kelurahan. Nah, kita lanjut ke dalam alasan dan latar belakang permasalahan mengapa kami mengambil penelitian ini. Latar belakang masalah kami sebagai ibu kota negara, kenapa kami memilih Jakarta? Ya, sebab sebagai ibu kota negara serta daerah tujuan masyarakat untuk mencari mata pencarian, ya sangat kompleks sekali ibu kota kita, maka Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan dituntut memiliki pelayanan publik yang mumpuni yang dapat memuaskan masyarakat. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dinamika yang ada di masyarakat pada hari-hari ini, bahwa masyarakat tidak lagi menginginkan pelayanan, ya khususnya di dalam kelurahan yang berbelit-belit, lama dan penuh tidak jelasan. Ya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini saya membagi menjadi dua tujuan, ya. Yang pertama adalah secara umum penelitian ini bertujuan sebagai tinjauan ilmiah bagi institusi Pemprov DKI serta kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya ataupun bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai persepsi layanan publik dengan konsep IPA dan CSI. Ya, kenapa layanan publik dan persepsi publik ini cukup penting? Ya, karena layanan publik ini merupakan jantung dari pemerintah ya untuk memberikan layanan bagi masyarakat, dan persepsi publik ini sangatlah penting guna memberikan masukan mengenai pelayanan diterima dari masyarakat ya. Dan secara khusus penelitian ini dilakukan untuk memberikan feedback berupa kajian ilmiah mengenai persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan menggunakan konsep IPA dan CSI ya. Selanjutnya untuk penelitian ini saya membatasi penelitian ini di menjadi beberapa item. Yang pertama, dalam pembahasan persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik ya. Jadi kami fokus pembahasan ini kepada layanan publik di tingkat kelurahan yang diukur dengan 9 indikator, 9 atribut yang telah diatur dalam Permenpan nomor 14 tahun 2017. Jadi 9 indikator tersebut antara lain persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur. Yang ketiga, waktu penyelesaian. Nomor 4, biaya tarif. Nomor 5, produk spesifikasi ya. Nomor 6, kompetensi pelaksana. Nomor 7, perilaku pelaksana. Nomor 8, penanganan pengaduan. Dan terakhir, sarana dan prasarana ya. Jadi 9 indikator ini yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Lalu objek penelitiannya adalah pelayanan publik di tingkat kelurahan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ya, ini kelurahan yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Nah, selanjutnya, untuk metode penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan metode analisis deskripsi kuantitatif dengan metode pengumpulan data
menggunakan metode kuesioner atau angkat data. Nah, teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling dengan cara undian. Ya, jadi kami mengundi. Dalam random sampling, setiap wilayah, kota administrasi, dan kabupaten administrasi dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, untuk data kami olah dengan pendekatan konsep IPA dan CSI. Untuk populasi dan sampel, jadi kami menggunakan data yang kami akses di laman web statistik.jakarta.go.id yang kami akses pada tahun 2020, ya. Kami mendapati data jumlah jumlah penduduk ya dari Jakarta Timur hingga Kepulauan Seribu berjumlah 10.625.262 jiwa. Ya, jadi sekali lagi data yang kami ambil berdasarkan wilayah ya. Totalnya adalah 10.625.262 ya. Nah, untuk itu kami bagi menggunakan rumus Lovin ya. Jadi kami gunakan rumus Lovin dan didapati jumlah responden per wilayah ya dengan jumlah total sampel yang ada berjumlah 400. Jakarta Timur berjumlah 117 ya. Jakarta Barat berjumlah 94, Jakarta Utara berjumlah 67, Jakarta Selatan berjumlah 35, Jakarta Selatan berjumlah 86, dan Kepulauan Seribu berjumlah 1 sampel responden. Ya, jadi total sampel responden kami berjumlah 400. Untuk model penelitian kami, persepsi memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan ya. Jadi kami tidak melihat pengaruhnya, tetapi kami melihat dengan konsep IPA dan CSI. Jadi kami melihat dengan pendekatan konsep IPA dan CSI. Kajian teori kami untuk kualitas pelayanan publik ya. Jadi saya tadi sudah memaparkan bahwa layanan publik ini merupakan jantung dari pemerintah, yakni suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ya. Dalam terminologinya, pelayanan publik tersebut merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan ini semua sudah diatur dalam perundang-undangan bagi setiap masyarakat, negara, dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jelas penyelenggaranya adalah pemerintah ya. Jadi inilah terminologi kualitas pelayanan publik. Dan kami menggunakan payung hukum yaitu Permen PAN nomor 14 tahun 2017 yang mengatur mengenai 9 indikator kualitas pelayanan. Jadi tadi sempat saya singgung di awal batasan penelitian kami, jadi kami membatasi hanya berdasarkan 9 unsur indikator kualitas pelayanan yang telah diatur dalam Permen PAN nomor 14 tahun 2017. Yang pertama, persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan ya. Nomor 2, sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan ya, termasuk pengaduan. Yang ketiga, waktu penyelesaian merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses layanan. Nomor 4, biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan ya. Nomor 5, produk spesifikasi. Ini merupakan jenis layanan ya. Nomor 6, kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana ya. Seperti apa? Seperti pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain ya. Nomor 7, perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nomor 8, penanganan pengaduan ya. Ini merupakan tata cara teknisnya bagaimana untuk melaksanakan layanan, seperti pelaksanaan layanan untuk pengaduan dan lain-lain ya. Nomor 9, terakhir, sarana dan prasarana adalah sesuatu hal yang merupakan penunjang. Seperti apa? Seperti gedung, peralatan, dan lain yang menunjang untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, ini merupakan 9 indikator dalam kualitas pelayanan
sesuai dengan payung hukum yang kami gunakan, yaitu Permenpan nomor 14 tahun 2017. Konsep IPA ya, dalam terminologinya IPA atau Important Performance Analysis digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Jadi ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan serta melihat apakah ada kesenjangan antara kualitas pelayanan dengan yang diharapkan oleh masyarakat ya. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ya. Dan dalam konsep IPA ini kita akan melihat diagram ya. Jadi ada diagramnya. Dan itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama atau kuadran A disebut dengan prioritas utama, ya. Prioritas B atau kuadran B yaitu pertahankan prestasi, yang C prioritas rendah, dan D berlebihan. Ini merupakan konsep IPA dengan kuadran kartesiusnya dalam 4 kuadran, ya. Kalau konsep CSI, ya, Customer Satisfaction Index, atau biasa dikenal dengan indeks kepuasan konsumen, ya. Jadi fungsinya adalah sebuah indeks untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen berdasarkan atribut-atribut tertentu ya. Jadi atribut-atribut yang kami gunakan merupakan atribut yang sudah dirumuskan di dalam Permenpan ya. Tadi saya sudah sebutkan, saya sempat saya singgung ya. Dan ada 6 step untuk penentuan CSI. Yang pertama menentukan dulu main importantnya. Yang kedua adalah main satisfaction score. Nomor 3 adalah menentukan weight factors. Nomor 4 menentukan weight scores. Nomor 5 menentukan weight total, dan terakhir adalah penentuan CSI-nya. Nah, di dalam indeks tersebut ada kriterianya ya. Jadi kriteria tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan persentase ya. Yang pertama 81% sampai dengan 100. Ini digolongkan dalam indeks kepuasannya sebagai sangat puas ya. Yang kedua, jika indeks kepuasannya 66 sampai dengan 80,99 artinya puas ya. Jika nilai CSI sebesar 51 sampai dengan 65,99 berarti cukup puas ya. Nomor 4 sebesar 35 sampai dengan 50,99 berarti kurang puas ya. Yang terakhir adalah 0 sampai dengan 34,99 berarti tidak puas ya. Ini adalah merupakan kriteria indeks kepuasan ya yang ada di dalam konsep CSI. Persepsi ya. Dalam terminologinya, persepsi itu merupakan pengolahan pengetahuan ya dari stimulus yang diterima oleh panca indera yang didapat dari lingkungannya. Jadi ada respon ya ketika panca indera mendapatkan stimulus yang didapatkan dari lingkungannya. Ya. Kita masuk di dalam step selanjutnya, yaitu hasil pembahasan. Dalam hasil pembahasan tersebut kita coba lihat dulu deskripsi respondennya. Di dalam deskripsi responden ini kami mengkategorikan responden kami menjadi 3 kategori. Yang pertama pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Kami sengaja melakukan dan membagi dalam beberapa kategori untuk membuktikan bahwa data yang kami dapat sebarannya sangat beragam ya, tidak homogen datanya. Dan lihat dari tingkat pendidikan kami dapati dan kami gunakan klasifikasi ya. Jadi kami gunakan level SD sampai dengan S3. Jadi di dalam data kami menemukan deskripsi responden kami bahwa responden yang ada itu beragam dari jenis level pendidikan dari SD sampai dengan S3 ya. Jenis kelamin pria dan wanita ya, dan usia dari rentang umur 17 sampai dengan umur 46 tahun ya. Ini merupakan deskripsi responden yang kami pakai ya dengan total sampel 400. Konsep IPA ya, di dalam proses pengolahan data yang kami pakai, kami menemukan fakta empiris bahwa semua 9 indikator yang ada yang kami gunakan
Dan kami temukan bahwa 9 daerah tersebut berada di kuadran B, artinya harus dipertahankan prestasinya. Nah, dari diagram kartesius yang ada menyatakan bahwa 9 indikator yang meliputi persyaratan, sistem mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksanaan, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, sampai dengan sarana dan prasarana di era Gubernur Anies Baswedan itu mereka di dalam kuadran B, artinya puas ya dengan apa yang diberikan oleh pelayanan di dalam kelurahan. Nah, untuk itu wajib dipertahankan prestasi kinerja tersebut. Hal itu mencerminkan adanya persepsi masyarakat yang positif, yakni layanan yang diberikan kepada masyarakat telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, hasil perhitungan tersebut dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa pelayanan yang diberikan berada pada kuadran B, menunjukkan unsur atau jasa pokok pelayanan telah berhasil dilaksanakan. Nah, untuk mengukur berapa jumlah indeks kepuasannya, kita akan gunakan konsep yang kedua, yaitu menggunakan CSI. Di dalam data kami mendapati fakta empiris bahwa seluruh layanan yang diberikan di dalam kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta hampir keseluruhan ya itu berada di posisi angka 60 ya. Artinya apa? 5 wilayah DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pada kriteria cukup puas ya, yakni wilayah Jakarta Barat dengan nilai CSI sebesar 60,9, Jakarta Pusat sebesar 65,32, Jakarta Selatan sebesar 65,54, Jakarta Timur sebesar 62,88 dan Kepulauan Seribu sebesar 65,33%. Hanya Jakarta Utara saja yang mendapati angka yang berbeda, yakni 72,32% yang dalam klasifikasi diklasifikasikan sebagai puas ya. Jadi 5 wilayah DKI Jakarta tingkat kepuasannya yakni cukup puas, dan di Jakarta Utara warga Jakarta Utara merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kelurahan. Nah, ini inline dengan apa yang sudah dilakukan di dalam IPA, bahwa pemberian layanan publik di tingkat kelurahan era Gubernur Anies Baswedan sudah baik. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan gambaran IPA dalam diagram kartesius ya, yakni bahwa seluruh atribut layanan publik berada di kuadran B. Artinya bahwa seluruh pelayanan yang diberikan ini harus ditingkatkan, harus dipertahankan prestasinya, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap pelayanan publik yang dilakukan di dalam kelurahan ya. Penutup, sebagai kesimpulan bahwa persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik di kelurahan pada era Gubernur Anies Baswedan nilainya positif ya. Tadi sudah dibuktikan bahwa hampir keseluruhan wilayah di DKI Jakarta itu berada di rentang nilai 60 sampai dengan 65, yakni di indeks CSI-nya berada pada level cukup puas ya. Sedangkan di Jakarta Utara warga DKI merasa puas ya. Dan ini dibuktikan pada IPA dengan hasil bahwa seluruh 9 indikator yang ada berada pada kuadran B ya, menunjukkan bahwa unsur atau jasa pokok pelayanan telah berhasil dilaksanakan. Seluruh atribut berada di kuadran B yang meliputi 9 indikator yang telah saya sebutkan, yakni persyaratan, sistem mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produksi, spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan,
serta sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh pejabat kelurahan telah memberikan nilai positif bagi masyarakat. Jadi masyarakat merasa persepsinya yang sudah ada cukup bagus ya. Sehingga dengan capaian tersebut masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik di era Anies Baswedan ya. Jadi simpulannya bahwa masyarakat DKI Jakarta merasa puas dengan pelayanan publik di era Anies Baswedan ya. Saran untuk dipertahankan prestasi kinerjanya sehingga masyarakat dapat merasa tetap puas terhadap pelayanan publik tersebut, dan perlu memang adanya peningkatan perbaikan kualitas pelayanan publik di beberapa wilayah seperti wilayah kelurahan dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sehingga dapat menaikkan tingkat kepuasannya dari cukup puas menjadi puas ya. Sedangkan di Jakarta Utara karena tadi sudah sampai pada level puas, maka pelayanan publik perlu ditingkatkan dan perlu dijaga agar nilai persepsi yang sudah ada di dalam masyarakat itu tetap positif terhadap pelayanan publik ya di tingkat kelurahan. Itu saran dari kami. Demikian dari paparan saya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ristek Dikti atas bantuan dana penelitian dan publikasi yang telah diberikan dalam bentuk PDP, ya, penelitian dosen pemula. Ini adalah diseminasi hasil, ya, jadi kami telah melakukan diseminasi hasil beberapa cara. Yang pertama, luaran wajib yang telah tim kami janjikan di dalam proposal telah terpublish, yakni di Jurnal Ekonomika, jadi statusnya publish. Sedangkan luaran tambahan yang kami buat, kami lakukan yaitu Seminar Nasional Wijaya Kusuma atau Wijaya Kusuma National Conference Winco, statusnya LOA, diterima, dan akan diseminarkan pada hari Kamis 12 November 2020. Buku ajar, dan kami akan membuat buku ajar pendamping, ya. Jadi hasil penelitian ini kami buat buku ajar, ya, untuk mata kuliah manajemen, jadi buku ajar pendamping dengan judul Manajemen Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi, serta kami akan HKI-kan judul buku tersebut dengan judul yang sama, yakni Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi. Kedua-duanya sedang dalam proses, ya, jadi sudah LOA. Berikut kami share, kami tampilkan poster penelitian kami. Ini adalah poster penelitian dari tim kami. Jadi kami sudah menyusun poster penelitian dari abstraksi hingga sampai saran, ya. Ini adalah bukti luaran wajib kami, statusnya itu adalah published di Jurnal Ekonomika, Sintanya Sinta 3, ya. Jadi ini adalah janji kami akan publish hasil seminar kami penelitian kami di Jurnal Ekonomika, ya, dengan indeks Sinta 3, ya, luaran wajibnya statusnya published. Lalu luaran tambahannya kami juga melakukan Seminar Nasional di Wijaya Kusuma atau Winco, statusnya accepted. Ini adalah LOA-nya, jadi kami akan melakukan seminar pada tanggal 12 November 2020, ya. Lalu ini juga luaran tambahan, tadi saya sudah sempat singgung juga bahwa hasil penelitian ini kami bukukan, ya, menjadi buku pendamping untuk mata kuliah manajemen dan menjadi buku bahan ajar juga untuk mata kuliah manajemen publik dengan judul Manajemen Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi, dan kami juga HKI-kan untuk buku tersebut, ya. Jadi luaran kami selain luaran wajib berupa jurnal, kami juga membuat buku bahan ajar, ya, karena harapannya agar penelitian kami ini dapat berguna juga dalam proses
pendidikan di Indonesia ya, jadi dapat memberikan warna bagi proses pendidikan. Jadi bukan hanya sebatas teori, tetapi kami juga melakukan kajian-kajian sehingga mahasiswa serta peneliti-peneliti selanjutnya dapat mendapatkan penerangan ya, bisa menjadi bahan kajian lainnya ya. Jadi buku ini kami dedikasikan untuk mereka yang akan melakukan penelitian atau kepada siapapun saja yang ingin memperdalam mengenai manajemen pelayanan publik ya. Lalu bukan itu saja, kami juga melakukan siaran. Jadi kami melakukan siaran digital dengan sistem podcast ya, dengan alamat di Campus Story ID di Spotify. Jadi kami menggunakan media digital untuk menyiarkan hasil seminar ini. Tujuannya adalah agar dapat memberikan informasi ya, tadi seperti di awal tujuan utama kami secara umum ya. Jadi memberikan kajian-kajian ilmiah ya, semoga saja dapat memberikan warna baru ya, memberikan warna bagi dunia pendidikan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda yang telah menyimak dan melihat hasil video kami ini. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan kita. Ya, hasil penelitian ini dapat juga membantu siapapun saja yang berminat atau memiliki keinginan untuk memajukan pelayanan publik kita di Indonesia ya. Itu saja dari saya, dari kami tim Hibah Penelitian Dosen Pemula. Saya Rangga sebagai ketua mengucapkan terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan, dan kami minta maaf jika ada salah kata, salah ucap yang sengaja atau tidak sengaja yang kami ucapkan ya. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.